Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anggi Anggreni Dewi Rengganis Kusuma dengan NIM 5112181013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya, yaitu yang berjudul Analisis Prediksi Kebangkrutan dengan menggunakan metode Altman Z-Score dan Sprintjet pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2020. Sebelumnya di sini saya akan berterima kasih kepada yang terhormat Ibu Esi Fitriani Komara, MSM, selaku dosen pembimbing saya. Selanjutnya yaitu yang terhormat Bapak Frido Esi Matupang, MM, selaku dosen penelaah 1, dan yang terhormat Ibu Dr. Desmiza, SE, MSI, selaku dosen penelaah 2. Pokok pembahasan yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu yang pertama, di sini saya akan menyampaikan tentang latar belakang dari penelitian saya, yaitu yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga maksud dan tujuan penelitian, yang keempat terdapat kegunaan penelitian, yang kelima paradigma dan hipotesis penelitian, dan yang terakhir saya akan menyampaikan tentang metode dari penelitian ini. Latar belakang penelitian di sini, perusahaan merupakan organisasi yang didirikan dengan harapan dapat menghasilkan profit dengan mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut dapat berkembang dan dapat bertahan meskipun kondisi ekonomi sedang tidak stabil. Namun, jika perusahaan tersebut tidak dapat mengelola sumber dayanya dengan baik, maka dapat timbul masalah yang sering terjadi di dalam perusahaan, yaitu kebangkrutan. Fenomena dari kebangkrutan ini merupakan masalah yang sering terjadi di dunia bisnis di dalam perusahaan, yaitu di mana fenomena tersebut perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat mengalami distres. Menurut Fatih dan Jean Pierre pada tahun 2001, perusahaan menuju kebangkrutan didefinisikan sebagai perusahaan yang memiliki laba per lembar saham atau earning per share yang negatif. Sedangkan menurut Fitriah dan Haryati pada tahun 2013, perusahaan yang mempunyai earning per share yang negatif selama 2 tahun berturut-turut, maka perusahaan tersebut masuk ke dalam kategori financial distress atau kesulitan keuangan. Pada grafik 1.1 dapat kita lihat bahwa subsektor transportasi ini memiliki jumlah perusahaan dengan earning per share negatif yang paling banyak pada periode 2016 hingga 2020. Dibandingkan dengan subsektor lainnya, banyaknya jumlah perusahaan yang mempunyai earning per share yang negatif pada laporan keuangannya ini menandakan bahwa perusahaan tersebut terindikasi mengalami financial distress atau kesulitan keuangan. Selanjutnya, menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ini menyebutkan subsektor transportasi merupakan subsektor pendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Transportasi sendiri dinilai sebagai tulang punggung dari proses pergerakan orang maupun barang dan memiliki peran sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Namun, subsektor transportasi ini memiliki berbagai macam tantangan di periode 2016 hingga 2020. Yaitu salah satunya pada tahun 2016, di sini subsektor transportasi mengalami tantangan di mana adanya persaingan antara transportasi konvensional dengan transportasi online. Lalu pada tahun 2017, di sini PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya mengalami kerugian setelah pajak sebesar 38,4 juta US dollar. Dikarenakan belum membaiknya industri lepas pantai, pendapatan dari segmen armada kapal penunjang lepas pantai ini menurun sebesar 63,5% menjadi 3,5 juta US dollar. Sedangkan pada tahun 2018, di mana terdapat kenaikan pertumbuhan perekonomian, namun berbanding terbalik dengan perusahaan PT Eka Sari Lorena Transport yang justru mengalami penurunan pendapatan sebesar 4,10%.
dari sebesar 106 miliar rupiah tahun 2017 menjadi sebesar 102 miliar di tahun 2018. Penurunan ini disebabkan adanya pendapatan perusahaan antar kota yang menurun, yaitu sebesar 8,34% dari 90,4 miliar pada tahun 2017 menjadi 82,8 miliar pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019, tantangan bagi industri transportasi dan logistik dikarenakan adanya pelambatan ekonomi global yang berdampak pada perdagangan dunia. Dan baru-baru ini pada tahun 2020 subsektor transportasi juga mengalami tantangan, yaitu terdampak pandemi COVID-19, di mana dengan adanya pandemi ini pemerintah melakukan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat atau PSBB dan mobilitas untuk menekan penyebaran COVID-19 yang diberlakukan oleh pemerintah, yang menyebabkan subsektor transportasi ini mengalami penurunan. Selanjutnya di sini terdapat identifikasi masalah, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi prediksi financial distress dengan menggunakan metode Altman Z-Score dan Sprintjet pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2020. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan hasil prediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode Altman Z-Score dan Sprintjet pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2020. Dan yang ketiga, metode manakah yang paling akurat dalam memprediksi kebangkrutan pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2020. Selanjutnya, terdapat maksud dan tujuan dari penelitian ini. Maksud dari penelitian ini yaitu penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan prediksi financial distress dengan menggunakan metode Altman Z-Score dan Sprintjet pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2020. Sedangkan untuk tujuan penelitian di sini yaitu yang pertama, untuk mengetahui kondisi prediksi financial distress dengan menggunakan metode Altman Z-Score dan Sprintjet pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2020. Lalu yang kedua di sini untuk mengetahui perbedaan hasil prediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode Altman Z-Score dan Sprintjet pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2020. Dan yang terakhir di sini untuk mengetahui metode manakah yang paling akurat dalam memprediksi kebangkrutan pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2020. Kegunaan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan dalam hal berinvestasi serta pengaplikasian teori dalam peristiwa yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Lalu bagi perusahaan di sini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan para pihak manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan dan memperbaiki kinerja keuangan agar perusahaan terhindar dari penghapusan saham dari bursa. Lalu bagi stakeholder yaitu diharapkan dapat memberikan informasi kepada stakeholder ini mengenai keadaan posisi keuangan perusahaan sehingga diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat. Lalu bagi peneliti lain diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau pembanding untuk penelitian yang akan datang. Selanjutnya terdapat paradigma dan hipotesis penelitian. Di sini dapat kita lihat paradigma penelitian ini yaitu Altman Z-Score dan Sprintjet, dan hipotesis penelitian ini yaitu H1, terdapat
perbedaan hasil prediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode Altman Z-score dan Springet pada perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2020. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis dan memecahkan masalah. Maka dari itu perlu langkah-langkah yang harus dilalui, yaitu mengoperasionalisasikan variabel, menentukan populasi dan sampel penelitian, menentukan jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan juga yang terakhir yaitu teknik analisis data. Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perbandingan prediksi kebangkrutan dengan menggunakan metode Altman Z-score dan Springet, maka peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam melakukan penelitian ini, yaitu metode deskriptif komparatif. Selanjutnya terdapat operasionalisasi variabel. Berdasarkan judul penelitian saya, maka variabel yang dioperasikan dalam penelitian ini yaitu metode Altman Z-score dan metode Springet. Maka pada tabel operasionalisasi variabel ini dapat kita lihat financial distress menurut Brigham dan Devs pada tahun 2003 yaitu merupakan situasi di mana perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar kewajiban pada jadwal pembayarannya. Di sini terdapat metode Altman Z-score yaitu dengan rumus Z sama dengan 6,56x1 ditambah 3,26x2 ditambah 6,72x3 dan ditambah 1,05x4. Dengan kriteria perusahaan tersebut sehat jika Z-score itu melebihi 2,6 dan perusahaan itu dikatakan rawan atau gray area jika perusahaan tersebut memiliki skor di antara 1,11 dan 2,6 dan perusahaan tersebut dikatakan bangkrut jika nilai Z-score-nya yaitu di bawah 1,11. Sedangkan untuk metode Springet di sini rumusnya S sama dengan 1,03A ditambah 3,07B ditambah 0,66C dan ditambah 0,4D menurut Raja Sekar et al. Pada tahun 2014. Dengan kriteria perusahaan tersebut dikatakan sehat jika S-score-nya yaitu melebihi 0,862 dan perusahaan tersebut dikatakan bangkrut jika nilai S-score-nya itu di bawah 0,862. Selanjutnya di sini terdapat populasi dan sampel, di mana populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merupakan perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 hingga 2020 yaitu sebanyak 45 perusahaan. Sedangkan untuk sampelnya di sini berdasarkan kriteria sampel. Kriteria sampel di sini yaitu yang pertama perusahaan subsektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, lalu perusahaan yang berturut-turut masuk ke dalam subsektor transportasi pada periode 2016 hingga 2020. Lalu yang ketiga di sini perusahaan yang telah menerbitkan atau mempublikasikan laporan keuangan tahunannya secara lengkap secara berturut-turut selama periode 2016 hingga 2020. Lalu yang terakhir di sini perusahaan tersebut mempunyai earning per share yang negatif secara berturut-turut selama periode 2016 hingga 2020. Maka subsektor perusahaan transportasi yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 8 perusahaan. Selanjutnya terdapat jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data panel atau pooled data, yaitu merupakan gabungan dari data silang atau cross section dan data runtut waktu atau time series. Yang artinya data panel ini memiliki gabungan karakteristik yang meliputi beberapa periode waktu serta terdiri dari beberapa objek. Data tersebut menggunakan 8 sampel perusahaan dengan rentang waktu selama 5 tahun yaitu periode 2016 hingga 2020. Sumber data dalam penelitian ini yaitu merupakan sumber data sekunder, di mana data tersebut diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di dalam subsektor transportasi yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2020.
Selanjutnya pada teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dengan teknik yaitu berupa dokumentasi, di mana teknik ini yaitu mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data sekunder yang berlandaskan pada dokumen-dokumen mengenai laporan keuangan perusahaan subsektor transportasi di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2020. Dokumen tersebut didapat melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yang dipublikasikan yaitu www.idx.co.id, serta studi kepustakaan dengan membaca buku, jurnal, dan berita yang ditampilkan secara umum. Selanjutnya, data yang diperoleh diolah dengan tahap-tahap teknik pengolahan data, yaitu editing data dan tabulasi data. Editing data ini, data perlu diedit terlebih dahulu sebelum diolah, dan data yang telah dikumpulkan dicatat kembali untuk mengetahui apakah data tersebut cukup baik, serta dapat dipersiapkan untuk keperluan proses selanjutnya. Lalu, untuk tabulasi data, di sini kegiatan memasukkan data ke dalam tabel-tabel dan mengatur angka-angka tersebut sehingga dapat dihitung jumlah masalah dalam berbagai kategorinya. Selanjutnya di sini terdapat teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis kuantitatif, di mana teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif itu yaitu menggunakan statistik. Analisis kuantitatif ini menggunakan informasi perusahaan dengan diperoleh dari data perusahaan berupa laporan keuangan serta perusahaan yang tergabung dalam subsektor transportasi di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2020. Statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merupakan statistik non-parametrik, yaitu tidak menguji parameter populasi tetapi menguji distribusi, di mana statistik non-parametrik ini tidak harus terpenuhi banyak asumsi. Misal, data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal menurut Sugiono pada tahun 2018. Selanjutnya di sini terdapat teknik statistik deskriptif, yaitu pada penelitian ini statistik deskriptif ini digunakan sebagai alat untuk menganalisis dengan cara menggambarkan sampel yang ada tanpa maksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum. Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari dua model prediksi kebangkrutan, yaitu metode Altman Z-score dan Springjet. Standar deviasi menyatakan kecenderungan dari variasi data atau sampel yang akan dianalisis. Semakin tinggi standar deviasi suatu variabel, maka semakin menyebar data dalam variabel tersebut dan nilai min-nya. Namun jika semakin rendah standar deviasi tersebut pada suatu variabel, maka semakin mengumpul data dalam variabel tersebut pada nilai min-nya. Di sini terdapat uji Kruskal-Wallis H. Uji ini bertujuan untuk menguji hipotesis bahwa beberapa sampel independen berasal dari populasi yang sama. Kesimpulan yang diperoleh dari uji Kruskal-Wallis ini, apabila keputusan yang diambil menolak H0, maka tidak semua populasi sampel sama menurut Nawangsari pada tahun 2014. Uji Kruskal-Wallis ini merupakan teknik statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis awal berupa beberapa contoh yang berasal dari populasi yang sama atau identik. Jika hanya melibatkan dua contoh saja, bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Dan yang terakhir di sini ada uji keakuratan model prediksi. Uji keakuratan ini digunakan untuk menguji tingkat keakuratan pengelompokan dari variabel, yaitu kelompok perusahaan yang mengalami kondisi financial distress dan kelompok perusahaan yang tidak mengalami kondisi financial distress. Selanjutnya, hasil tersebut dibandingkan antara hasil prediksi dan kategori sampel pada seluruh sampel yang ada, dan menunjukkan tingkat akurasi berapa persen model yang dapat memprediksi dengan benar dari keseluruhan sampel yang ada. Tingkat akurasi tiap model tersebut dapat dihitung menggunakan rumus-rumus yang telah ditentukan.
Selanjutnya terdapat lokasi dan waktu penelitian. Penulis melakukan penelitian ini di kota Cimahi untuk memperoleh data dan informasi dalam menyusun penelitian ini. Data dan informasi dalam penelitian ini dapat diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan dari usulan penelitian saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam presentasi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.